Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Datsun Go Plus Panca 1,2 tipenya T-Option manual tahun 2015. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kita perhatikan tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar kita bisa cek mulai dari bagian depan atau bagian belakang, pastikan bahwa dudukan mobil dia lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya, bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Ini adalah yang pertama, nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya memantul secara lurus, tidak bergelombang. Bagian-bagian lain yang perlu kita periksa seperti bagian kaca, lampu-lampu juga perlu kita periksa. Komponen-komponen lain yang ada pada mobil juga perlu kita periksa ya, bagian luar. Terus bagian ban juga perlu diperiksa. Ini ban masih ada sekitar 70% ketebalannya untuk ban depan. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan kondisi luar mobil masih oke. Untuk ban belakang juga masih ada sekitar 70% juga masih ada nih ya. Oke. Kita kelilingin mobil, kita cek lampu-lampu, semua kaca-kaca, kita cek, kita pastikan kondisi masih oke. Jadi keseluruhan ini ban ini mungkin sekitar 60%. Terus di bagian sini masih sekitar 70%. Oke, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisi secara keseluruhan bagian luar oke. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya ini dia terpisah dengan remote dan ini juga masih bawaan remote Datsunnya ya. Jadi sekarang kita coba buka saja pintu. Oke, kita masuk ke dalam. Oke. Pada saat kita buka pintu dan kita mau masuk ke dalam, kita periksa yang pertama pastikan bahwa aroma dari dalam kendaraan dia tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard ya. Jadi kolong dashboard kita cek, kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus habis itu pedal juga kita perhatikan karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Oke, berikutnya yang perlu kita perhatikan lagi itu adalah di kolong masing-masing jok juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke. Setelah kita cek bagian kolong interior kondisinya oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba rasakan bagaimana suasana, kita duduk di dalam, terus bagian interior terutama dashboard juga kita cek, pastikan kondisinya juga masih oke karena ini juga di video ini juga akan kita lihat nanti satu persatu kondisi dashboard. Terus plafon juga perlu kita cek kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu jok juga perlu kita periksa. Ini jok dilapisin dengan sarung ya yang tidak permanen dan kondisinya juga masih oke. Di dalam sarung ini jadi jok yang yang disarungin ini dia bahannya bahan kainnya atau fabric seperti itu. Dia joknya juga lucu ya, jadi menyatu walaupun tidak menyatu ya, jadi tapi tidak disarankan ya untuk anak-anak duduk di sini. Jadi di depan untuk 2 orang seperti itu ya. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan interior kondisinya oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil sebaiknya kotor nih, bekas ini apa tadi, bekas megang ban. Oke, sebelum kita sebelum kita nyalakan mobil, kita periksa dulu, kita buka dulu kap mesin, kita periksa kondisi bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan-rembesan kalau itu dari packingnya, penggantian packing biayanya tidak terlalu mahal. Terus level oli, kondisi oli,
Terus radiator coolant kondisi dan levelnya juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena terus habis itu kita periksa juga ini di bagian kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada keropos. Terus bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau dari karet atau seal-sealnya berarti penggantiannya tidak terlalu mahal. Setelah itu kita cek udah oke, barulah kita coba nyalakan mobil seperti itu. Oke, untuk colokan kuncinya ada di sini. Oke, sekarang kita ini karena manual ya, jadi kita pastikan bahwa transmisinya netral. Sekarang kita coba start mobil. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin, karena ini dia mesinnya 3 silinder, jadi memang getarannya lebih bergetar daripada 4 silinder, tapi masih di batas toleransi. Jadi kita bisa periksa dengan kita pegang setir, dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan getaran mesinnya masih di skala toleransi. Karena apa? Karena apabila getaran mesinnya berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer. Jadi kilometer Datsun Go Plus Panca ini kilometernya di 33.000. Jadi di sini juga dia service record ya Datsun, jadi dia bisa di bengkel Nissan juga bisa. Jadi service berikutnya di 43.000 nanti ya. Oke. Terus di sini juga masih lengkap. Jadi buku service, terus buku manual juga masih ada ya. Oke. Dalam mencari mobil bekas, kita cek ya, kita periksa, pastikan bahwa antara kilometer, terus kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta rekor-rekor servis sebelumnya, pastikan bahwa sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena susah kita untuk maintenance, kita prediksi maintenance ke depannya seperti itu. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin di bagian sini, di bawah sini nih buat buka kap mesin. Oke, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, sama di sini ada kecil nih tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Ini kisi-kisi AC, AC juga masih dingin. Terus sekarang kita ke bagian door trim. Door trim, nah ini dia sederhana ya. Jadi tombol ada pada masing-masing pintu depan. Jadi di sini sama di sana tuh masing-masing ya tombolnya ya. Jadi dia tidak ada kontrol secara keseluruhan. Dan di bagian belakang ini masih engkol ya, jadi dia belum power window untuk pintu belakangnya. Oke, terus untuk spionnya juga dia belum elektrik, jadi ini masih layar sentuh. Jadi kita sentuh layarnya, dia baru bergeser cerminnya. Oke, ya. Terus habis itu jangan lupa juga sealer pada pintu kita periksa. Sealer pada pinggir-pinggir pintu kita periksa. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu ini tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa pada mesin. Untuk buka kap mesin, dia agak ke kanan sedikit, kita dorong ke atas. Oke, Datsun Go Plus Panca ini mengusung mesin 1200 cc 3 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan mesin Nissan Mars ya, yang 1200 cc. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin ada sealer. Jadi sealer juga kita cek, pastikan bahwa kondisi sealer masih oke. Terus bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus habis itu di bagian depan, ini besi yang memanjang di depan kita sebut apron. Jadi apron juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Samping-samping juga kita periksa. Sasis kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa cek pertama ritme suaranya, pastikan bahwa suaranya konstan, beraturan, ritmenya beraturan yaitu ya, suaranya halus, serta getaran mesinnya masih minim di batas toleransi mobil yang 3 silinder ya. Oke, terus untuk memeriksa
Mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa lihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke. Bagian mesin sudah kita periksa. Oke, sekarang kita periksa ke bagian yang lainnya. Oke. Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 5 orang plus 2 ya, makanya di Panca Go, Datsun Go plus Panca ya. Jadi 5 orang plus 2, jadi di belakang bisa duduk, tapi untuk anak kecil ya, seperti itu. Mobil keluarga dengan BBM yang irit, perawatannya juga relatif mudah karena dia memakai mesin Nissan March yang sudah terkenal sejak 2010 ya. Jadi sampai sekarang mobil perawatannya juga mudah, BBM-nya apalagi tadi irit, terus hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus dealer pun juga dia bisa, sama dia kan grupnya Nissan ya, jadi bisa sharing bengkel dengan Nissan, serta bengkel-bengkel yang klub Nissan juga lumayan ya. Seperti itu bisa kita cek juga nanti di internet. Jadi ada komunitasnya juga untuk Datsun ya, Datsun Go. Mungkin mobil ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan, dan mobil ini juga mobil keluarga yang cukup compact ya, seperti itu. Oke, sekarang kita periksa ke bagian belakang. Oke, saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya bisa dapat legroom sekitar 4 jari. Untuk headroomnya sendiri ini masih ada sekitar 6 jari ya, ada 6 jari. Terus di tengah bisa duduk 3 penumpang. Terus senderan kepala menyatu dengan jok, pelipatan jok di sini bisa 100% dilipat ke depan. Terus di sini tidak ada penyimpanan ya, jadi ini engkol, jadi untuk buka kaca menggunakan putaran. Terus di sini ada kantong penyimpanan. Terus di bagian sini juga ada handle tangan bagian kiri serta bagian kanan, seperti itu. Oke, sekarang kita ke seat belt 3 titik, ada 2. Nah, dia belum otomatis ya, jadi masih kita harus setel sendiri ininya untuk tingkat kencangnya seat belt. Terus di bagian bawah sini ada 2 titik seat belt, 2 titik, ada 1. Oke, terus kita ke jok baris ketiga. Nah, ini jadi plusnya ya, jadi plus 2 orang yang untuk anak kecil atau dengan postur tubuh yang kecil. Di bagian belakang tidak ada apa-apa ya, ini senderan kepala juga nggak ada. Pelipatan bangku bisa 100% dilipat ke depan untuk nambah space bagasi. Oke, sip. Sekarang kita keluar, kita periksa lagi di bagian sini nih, door trim. Oke, kondisi juga masih oke. Ini engkolnya. Terus di bagian sini sudah dilengkapi dengan child lock. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ya, kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang di sini ada spoiler, ada lampu rem, terus kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger dan belum ada wipernya. Ada 2 sensor parkir, terus lampu sudah kristal reflektor. Terus untuk buka bagasi, dia tidak ada tuas atau apa-apa, atau kunci pun juga nggak ada. Jadi kita bukanya itu harus dari sini. Jadi dari sini ya. Jadi di sini buat buka ini bagasi, sama buat buka tutup bensin. Oke. Sip. Nah, sekarang kita periksa nih. Oke. Jangan lupa di pintu bagasi sealer juga perlu kita periksa ya, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Terus space bagasi bisa dikatakan kecil ya, tapi jika sini juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus tapi kalau misalnya jok baris ketiga ini dilipat, dapat space bagasi yang lumayan, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup saja pintu bagasi. Kita lanjut, ini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke, sekarang kita periksa di door trim. Kondisi door trim masih oke. Terus di sini child lock, terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian belakang.
Sekarang kita lanjut, kita periksa bagian door trim. Untuk door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan sealer pintunya itu masih oke. Nih, sealer pintu. Ini bagian depan. Bagian depan ya, kelihatan bagian depan sini. Nah ini oke. Terus sekarang kita coba masuk, kita periksa bagian dashboard ya. Oke. Kita mulai dari bagian setir dia ini bahannya soft touch ya, bahannya soft touch tapi agak keras sedikit sih, tapi masih inilah, masih empuk buat digenggam. Oke. Terus di sini ada tombol klakson, airbag belum ada. Di sini cluster speedometernya, kulit-kulit jeruk di setir juga masih oke. Di sini ada pengaturan lampu besar, lampu dim, lampu sen. Di sini ada pengaturan buat wiper depan serta air wiper depan. Oke. Ini belum bisa ya, dia belum bisa belum bisa tilt dan teleskopik. Terus kita ke bagian tengah, di sini ada kisi-kisi AC, AC juga masih dingin. Ini tombol lampu hazard. Terus di bagian bawah sini audionya single DIN, GVC, bisa buat ini ya, USB. Terus tapi CD nggak bisa nih. Dia bisa USB, AUX, radio FM, AM. Terus di bagian sini ada pengaturan AC. Di sini kecepatan angin AC, suhu AC, handbrake di sini. Jadi dia modelnya model tarik. Di sini ada power outlet 12 volt, transmisi manual 5 kecepatan. Di sini ada kunci seatbelt. Jadi kunci seatbelt juga kita periksa. Kalau ada karat atau sisa selumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di sini ada tempat penyimpanan. Di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Terus cup holder ada satu, tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian atas, di sini nggak ada pegangan justru nih. Nggak ada pegangan tangan. Tapi di sini ada sun visor, tidak ada cermin, ada lampu baca, ada spion, belum bisa pengaturan kesilauan. Terus di sini ada sun visor bagian supir, tidak ada cerminnya juga. Sama di bagian sini ada cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin kita sudah periksa ya secara keseluruhan. Salah satu stok yang ada di showroom kami ya di Zal Motor, yaitu Datsun Go Plus Panca 1,2. Datsun Go Plus Panca 1,2 T-Option manual tahun 2015. Jika berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah, bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, sebelum kita tentukan pilihan, pastikan kita bisa test drive mobil terlebih dahulu. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya enak atau tidak, cocok tidak dengan yang kita inginkan. Terus performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, koplingnya masih ringan atau tidak, perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini. Jadi kita pas di hook ya. Jadi kita pas di hook. Stok kami juga banyak nih. Jadi sampai ke seberang. Ini stok kami juga nih sampai ke seberang. Terus letak kami ada di Harapan Indah Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan, atau yang dikenal dengan POSH atau POS. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama tinggal lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit, pas di hook Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel ya. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa follow juga ya di sosmed kami, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus itu playlist mengenai mobil-mobil Datsun yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.